aplikasi EVOS Apotik. Di sini kita akan coba jelaskan untuk cara penggunaan aplikasi EVOS Apotik full version. Untuk tampilan aplikasi, pertama kali login adalah seperti ini. Kita isi dulu user ID-nya. Defaultnya adalah admin, passwordnya adalah admin. Oke. Nah, setelah kita enter, nah ini untuk tampilan aplikasinya, di mana ada modul profile, master, stok, pembelian, penjualan, keuangan, laporan, grafik laporan, serta tools. Nah, kita akan coba masuk dulu ke profile. Profile di sini adalah informasi daripada apotik, di mana ada informasi nama apotik, alamat, dan teleponnya. Namun di sini yang bisa merubah ini adalah pihak kami. Data ini diberikan kami pada saat sebelum proyek dijalankan. Baik. Nah, kalau misalnya ada kesalahan untuk profile yang ada dalam sini, bisa di-report kembali ke bagian support kami untuk dilakukan perubahan. Oke, sekarang kita masuk ke modul master. Oke, sekarang kita masuk ke modul master. Jadi dalam modul master ini ada modul master data pasien, data dokter, data staff, master shift, saldo awal kasir, service, supplier, sama footer stroke. Oke, sekarang kita masuk ke data pasien. Nah, ini untuk kita mengentry informasi data-data pasien kita atau pelanggan kita. Caranya cukup dengan klik tambah seperti ini, masukin. Kalau kode pasien udah auto generate, tinggal kita masukin nama pasien, misalnya siapa. Nama dokternya kalau ada tinggal dimasukin, kalau nggak ada kosongkan. Alamat misalnya, teleponnya kita tinggal isi di sini. Handphonenya kalau ada. Oke, ini isi kalau ada, kalau kosongkan saja. Kerjaan kalau nggak ada kosongkan saja. Oke, kita simpan datanya. Oke, nah kalau kita mau cari datanya tinggal kita klik cari. Nah, pasiennya kita masukkan. Contoh seperti ini. Nah, kalau mau kita rubah tinggal klik ubah, kalau mau kita hapus klik hapus. Oke. Nah, ini untuk master data pasien. Lalu di sini juga ada master data dokter, di mana kita bisa mengentry nama-nama dokter kita. Maksudnya dokter yang praktik di tempat kita maupun dokter yang kerjasama dengan apotek. Caranya klik tambah aja di sini, kode dokter tinggal dimasukin di sini. Misal dokternya siapa. Oke, alamatnya di mana? Oke, kalau mau diisi silakan, kalau enggak simpan saja langsung boleh. Oke. Nah, ini cara untuk isi data dokter. Lalu di sini juga ada data staff. Kita bisa mengentry data-data karyawan kita, informasinya di sini. Sama juga dengan cara klik tambah, masukkan kode staffnya. Kita masukkan misalnya seperti ini. Alamatnya. Oke, kita masukkan semua. Kalau mau dikosongkan, silakan. Lalu klik simpan. Oke. Lalu kita masuk ke master shift. Master shift di sini adalah hubungannya adalah ke rekap pendapatan kasir per shift. Jadi kita bisa setting satu hari ini mau berapa shift. Misalnya 2 shift, jika kita set shift 1 jam berapa sampai jam berapa, shift 2 jam berapa sampai jam berapa. Tapi bila kita hanya menggunakan satu shift, pakailah misalnya satu shift saja, nggak usah 2 shift, mulai misalnya jam 8 sampai jam 18 seperti itu. Nah, ini tinggal kita tambah atau kita mau rubah juga boleh di sini. Ternyata shiftnya mulai dari jam 8 sampai jam 15. Nah, kita simpan. Nanti kalau kita lihat laporan pendapatan kasir per shift, otomatis nanti kita bisa lihat shift 1 berapa, shift 2 berapa. Oke, nah ini contoh master shiftnya. Baru kita bisa entry juga di sini master saldo awal kasir. Saldo awal kasir adalah modal awal kasirnya untuk sebagai kembalian dan lain-lainnya. Misalnya saldo awal kasir shift 2, kasirnya siapa? Tinggal diisi. Misalnya saya isi 100.000. Ini fungsinya nanti untuk kembalian-kembalian. Dan nanti saldo awal kasir ini akan muncul informasinya di laporan pendapatan kasir per shift. Oke. Di sini juga ada informasi untuk service. Service ini adalah seperti jasa. Kalau kita mempunyai layanan jasa seperti praktek dokter dan lain-lainnya. Contohnya seperti ini, kita coba tambah misalnya kode layanannya apa. Misalnya konsul dokter umum contohnya.
Kategorinya sudah default, subkategorinya apa tinggal diisi. Harga pokoknya misalnya berapa, harga layanannya biar berapa ke pasien. Oke, kita simpan. Nah, kalau ada layanan lagi silakan, misalnya ada tindakan dan lain-lainnya silakan diisi di sini. Jadi nanti dalam aplikasi ini support untuk penjualan jasa, support juga untuk penjualan item obat. Oke, lalu kita ada juga namanya data supplier. Kita bisa entry nama-nama supplier kita di sini, informasinya. Kita dengan cara klik tambah, suppliernya misalnya apa. Kontak personnya siapa. Seperti ini, contoh aja. Setelah itu kita simpan. Nanti hubungan master supplier ini adalah ke master item obat. Oke, lalu kita bisa juga memasukkan dengan footer stroke. Footer stroke ini kalau kita mau nyeting footer untuk stroke kita. Nanti kita bisa rubah-rubah di sini. Kalau misalnya mau tambah, silakan tambah saja di sini. Oke, demikian untuk modul master. Setelah ini kita akan masuk ke modul stock.